Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan atau melanjutkan materi yang telah disampaikan minggu lalu, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Seperti yang telah diketahui bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya Taurat, yang kedua ada yang namanya Zabur, yang ketiga ada yang namanya Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran, seperti yang telah disampaikan minggu lalu. Kemudian hari ini saya akan menyampaikan bahwa di samping kitab-kitab Allah itu ada satu yang tertinggal minggu kemarin, yaitu suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran tulisan wahyu Allah yang diterima para nabi. Nah, itu adalah suhuf. Jadi lembaran-lembaran wahyu Allah yang diterima oleh para nabi itu dinamakan suhuf. Kemudian suhuf itu hakikatnya sama dengan kitab. Sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaannya hanyalah bila kitab dibukukan, sementara suhuf itu tidak dibukukan. Nah, dari mana kita tahu? Ada di Quran surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu menerima suhuf dari Allah. Nah, sebagaimana kitab suhuf juga berisi ajaran Allah kepada kaum tempat seorang diutus. Oleh karenanya kedudukan suhuf sama dengan kitab suci yang juga harus kita imani. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan para nabi yang menerima suhuf. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam mendapatkan 10 suhuf. Yang kedua Nabi Syed mendapatkan 40 suhuf. Yang ketiga Nabi Idris mendapatkan 30 suhuf. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 30 suhuf. Dan yang kelima Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 10 suhuf. Nah, itu adalah suhuf. Sama-sama wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Perbedaan antara nabi dan suhuf adalah suhuf tidak dibukukan, hanya berbentuk lembaran-lembaran. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa fungsi iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk hidup. Ingat, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah sebagai petunjuk hidup selama kita di dunia. Nah, seperti itu. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Kalau tidak ada petunjuk, maka hidupnya tidak akan terarah. Petunjuk yang diperlukan harus berkualitas dan harus datangnya dari Allah. Kalau dibuat oleh manusia, maka bisa-bisa petunjuknya salah. Karena dari Allah, maka petunjuknya tidak mungkin salah. Kemudian dari mana kita tahu petunjuknya dari Allah? Ada di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
kepadaku. Jadi yang menciptakan manusia, yang menciptakan jin dan selainnya itu adalah Allah. Itu salah satu dalil yang menguatkan bahwa manusia dan semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, seperti itu. Kemudian di Quran surah Al-Baqarah juga ada di ayat 30. Bapak bacakan artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, kehidupan manusia di bumi tidak lepas dari permasalahan yang sulit dipecahkan. Banyak permasalahan orang hidup di muka bumi. Permasalahan hidup akan bertambah banyak sehingga manusia sering lupa dari tugas hidupnya, yaitu menyembah kepada Allah sebagai hamba Allah. Tugasnya beribadah, tugasnya mengabdi kepada Allah, yang harus selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, itu adalah fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja perilaku yang mencerminkan orang tersebut beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab lainnya. Itu adalah perilaku yang pertama. Perilaku yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Apabila ada orang yang meremehkan kitab suci kita, kita hendak wajib untuk membelanya. Kemudian 3, mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalamnya, baik dengan membaca sendiri maupun dengan menghadiri majelis ta'lim. Nah, itu salah satu bentuk cara kita mempelajari. Boleh dengan membaca sendiri-sendiri, boleh dengan menghadiri majelis taklim atau halaqah-halaqah lainnya. Yang penting tujuannya untuk mempelajari kitab suci tersebut. Yang keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apapun yang petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut harus kita amalkan. Apapun larangan-larangan yang ada di dalam kitab suci tersebut harus kita tinggalkan. Kemudian berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuk kepada orang lain, baik lingkungan keluarga sendiri maupun masyarakat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk yang kita pelajari di dalam kitab suci tersebut, harus kita sebarluaskan baik kepada keluarga, tetangga maupun orang lain. Kemudian berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Nah, penyebutan huruf, makhrajatul huruf dan lain sebagainya harus kita perbaiki sehingga bacaan kita semakin hari semakin baik. Kemudian tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau ada permasalahan, kembalilah kepada kitab suci bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan kita mengambil dengan inisiatif sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Harus kembali kepada kitab suci untuk menyelesaikan permasalahan apa saja yang ada di dunia ini. Mungkin sampai di situ penjelasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kemudian setelah ini nanti ada soal-soal latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.